Tersambung dengan rekan kami yang saat ini sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Marcelina Tumundo. Selamat siang, Marcel. Kondisi terkini seperti apa yang bisa Anda sampaikan saat ini, Marcel, dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Siap. Ya, Marcel. Ya, Reno, setelah tadi kita sudah dengarkan bersama vonis terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dijatuhkan selama 15 tahun penjara dan telah terbukti memenuhi seluruh unsur pasal dalam 340 KUHP terkait dengan pembunuhan berencana. Kita akan tanyakan bagaimana tanggapan dari pihak keluarga Brigadir Yosua yang sudah hadir bersama saya di sini. Ada ayah dari Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, dan ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak. Saya akan ke Pak Samuel terlebih dahulu. 15 tahun terhadap Kuat Ma'ruf, ini sudah sesuai dengan harapan keluarga, Pak Samuel? Iya, kita di dalam segi hukumnya jangan berbicara soal puas atau sesuai, seolah-olah kita nanti ada dendam. Di sini kan adalah memang berjalan proses hukum. Ini 15 tahun sudah sesuai rasanya dengan pasal yang dituntut sama Kuat Ma'ruf, pasal 340, sesuai dengan perbuatannya. Menurut tuntutan tadi yang dibacakan oleh hakim, bahwa si Kuat Ma'ruf ini dengan jelas kita mengikutinya, bahwa dia di dalam persidangan berbelit-belit dan tidak mengakui kesalahannya. Inilah yang sangat memberatkan dia. Yang meringankan dia tadi bahwa dia masih punya tanggungan anak. Jadi oleh sebab itu, ini suatu mujizat bagi kita, terutama bagi kami, ayah dan ibu almarhum Joshua, bahwa tuntutan yang dibacakan oleh hakim jauh beda dengan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Boleh dikatakan 2 kali lipat dari tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Disinilah rasanya kami memperoleh keadilan yang seadil-adilnya dari majelis hakim selaku perpanjangan tangan Tuhan yang memberikan keadilan bagi kami di muka bumi ini. Soal tadi Anda sebutkan ada poin-poin yang memberatkan Kuat Ma'ruf, tidak sopan, berbelit-belit, memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu fakta. Dari proses persidangan yang Anda ikuti, Anda juga melihat gelagat seperti itu? Ya, selama ini kita mengikuti persidangan apalagi di 5 terdakwa, biarpun kita di Jambi mengikutinya secara di media sosial termasuk di televisi. Saya sampai kadang-kadang berbicara menonton televisi itu, ini si Kuat berpura-pura. Dia berusaha berpura-pura bodoh untuk mengambil simpati majelis hakim. Padahal hakim itu adalah utusan Tuhan. Hakim itu bukan berbicara soal hukum, dia berbicara dari hati nurani. Itu yang dibawakan hakim di dalam suatu persidangan. Belum berbicara seseorang, hakim itu sudah bisa menilai jujur apa tidak. Itulah kelebihan dari majelis hakim sebagai utusan Tuhan. Baik, dari Pak Samuel saya mau bergeser ke Ibu Rosti. Bu Rosti, ini sudah 3 terdakwa yang divonis lebih daripada tuntutan. Bahkan ada yang vonisnya sangat maksimal. Apa kesimpulan yang diambil oleh pihak keluarga dari persidangan ini? Ya, kesimpulan kami di dalam persidangan ini, hakim telah benar-benar menegakkan penegakan hukum yang seadil-adilnya di negara kita. Begitu juga rakyat Indonesia telah diberi kepercayaan dan keyakinan atas hukum yang berlaku di Indonesia. Terlebih buat kasus anak kami sebagai keluarga dengan kerinduan dan harapan kami telah diberikan vonis kepada PS, yaitu terpenuhi unsur dakwaan yaitu pasal 340 pembunuhan berencana. Telah diberikan hukuman mati. Begitu juga PC sebagai juga biangkero atau pemicu daripada permasalahan ini yang selalu memfitnah anak saya dan selalu berpura-pura tidak tahu dan membuat segala acting agar dia mencari simpati daripada hakim. Hakim bisa juga memberikan putusan vonis buat PC yaitu hukuman 20 tahun. Begitu juga pada hari ini buat KM yang selalu berpura-pura blow on atau kata sekarang ini adalah si bolot pura-pura dibuat dia acting yang tidak orang-orang bodoh atau orang desa. Ternyata di sini dia berperan aktif di dalam pembunuhan berencana, terpenuhi sesuai dengan dakwaan.
hakim telah memberikan hukuman vonis 15 tahun. Jadi harapan keluarga dan kerinduan kami dan suara masyarakat rakyat Indonesia telah dipenuhi dengan hakim perpanjangan tangan Tuhan pada saat ini. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan telah nyatakan di dalam persidangan selama 2 hari ini. Satu saja pertimbangan dari majelis hakim tadi yang kami catat bahwa Brigadir Yosua sebagai korban justru diposisikan sebagai duri dalam keluarga. Ini yang disebutkan oleh Kuat Ma'ruf dalam fakta persidangan. Dari pihak keluarga bagaimana menilai adanya tanggapan tersebut? Ya, disinilah suatu keheranan buat kami sebagai Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf posisinya di dalam rumah tangganya si Perdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sebenarnya apa peran dia? Dia seorang, kalau kita lihat di dalam persidangan, dia seorang ART. Kok bisa ART mengatur komandannya? Seorang istri daripada jenderal. Dan begitu juga seorang komandannya yang berstatus sebagai propam, penegak hukum di dalam tubuh Polri itu. Bisa seorang bawahan atau ART bisa mempengaruhi, memprovokasi di dalam persoalan ini. Tidak bijak, tidak arif di dalam melakukan suatu perbuatan, ya apalagi sampai melakukan pembunuhan yang sangat keji dan biadab terhadap almarhum Yosua sebagai ajudannya yang telah bekerja bertanggung jawab, hormat di dalam kondisi tugas yang seberat apapun. Almarhum telah membuktikan bahwa itu semua dilakukannya, dan Perdi Sambo juga ada semua terbukti di dalam persidangan, semua mereka saksikan di dalam persidangan ini. Mereka mengakui itu anaknya yang penuh dengan tanggung jawab dalam pekerjaan. Ternyata mereka bunuh secara sadis dan biadab. Mereka tidak pantas menjadi pemimpin di dalam aparat kepemerintahan, terlebih di tubuh Polri. Baik, terakhir saya mau ke Bang Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum pihak keluarga Brigadir Yosua. Masih ada 2 terdakwa lagi, Bang, untuk Ricky Rizal dan Richard Eliezer besok. Untuk Ricky kita spesifik hari ini, dari analisis Anda yang perannya kurang lebih sama seperti Kuat Ma'ruf, akan seperti apa nanti, dan harapan keluarga juga untuk Ricky Rizal nanti vonis seperti apa? Seperti yang saya katakan sebelumnya, khusus untuk Ricky Rizal harus diperberat daripada tuntutan jaksa. Karena dia anggota polisi, tahu hukum tapi sengaja melanggar hukum dan terus berbelit-belit, berbohong dan tidak mau jujur dalam persidangan. Berbeda dengan Barada Richard Eliezer. Tentu dia harus diringankan karena Indonesia butuh kejujuran, kebenaran dan keterus-terangan supaya persidangan tidak terlampau sulit. Tetapi khusus untuk Ricky Rizal, dia harus lebih berat dibanding tuntutan jaksa. Itulah kira-kira. Dan kami berterima kasih kepada majelis hakim, juga berterima kasih kepada seluruh media dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Kamarudin, Pak Samuel dan Ibu Rosti telah bergabung bersama kami. Baik. Itulah tadi Reno dan pemirsa tanggapan dari pihak keluarga, dan kita akan nantikan selanjutnya persidangan terhadap terdakwa Ricky Rizal yang rencananya dijadwalkan pada pukul 14 atau jam 2 siang nanti. Kembali ke Anda, Reno.